안녕하세요. 통사론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 7주차 문장 확장 아는 문장에 대해서 알아보겠습니다. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang munjang 확장 yang kedua, yaitu anen munjang. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang iojin munjang atau dua kalimat yang digabung menjadi satu dengan adanya yongyol omi atau akhiran konjungsi, maka kali ini kita akan membahas tentang anen munjang yang mana anta itu kan artinya dipeluk atau dirangkul gitu. Jadi ada suatu kalimat yang dimasukkan ke dalam kalimat lainnya. Gitu. Nah, ini jadi pembahasannya. Yang pertama, anen munjang bomwi atau ranah anen munjang itu seperti apa. Dan yang kedua, anen munjang jungyu atau jenis-jenis dari anen munjang. Materi kuliah pada kali ini saya ambil dari 3 referensi ini. Jadi silahkan dicari bukunya atau bahannya untuk tahu lebih lanjut. Nah, ini bagan munjang 확장 gitu kan. Jadi perluasan kalimat dalam bahasa Korea. Yang iujin munjang kemarin kita sudah bahas gitu jadi munjang dan jongsuk cukuro iujin munjang. Nah, kali ini kita akan membahas anen munjang. Yang mana jenis-jenis dari anen munjang ini ada 5 tergantung dari klausa jenis klausa yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi ada myungsajol, 관형사절, 부사절, 인용절, dan sosul절. Yang pertama, kita akan membahas tentang ranah dari anen munjang. Oke. Jadi anen munjang itu apa sih gitu kan? 자, 아는 문장이란 한 문장이 다른 문장 속에 들어가 더 큰 문장을 이룬 문장이다. Jadi yang namanya anen munjang itu adalah suatu kalimat yang dimasukkan ke dalam kalimat yang lainnya sehingga membentuk struktur kalimat yang lebih besar. Jadi bahasa lainnya dari anen munjang ini adalah embedded sentence gitu kan. Jadi kalimat yang memang dimasukkan gitu, dimasukkan kalimat lainnya gitu kan. Jadi berbeda dengan kalau kemarin iojin munjang itu ada 2 kalimat gitu kan. Itu digabungkannya itu dengan adanya suatu konjungsi gitu, sehingga dia bisa setara dan bisa tidak setara hubungannya. Tapi kalau anen munjang jadi istilahnya ada satu wadah gitu kan yang berisi air lalu ditambahkan air yang lainnya sehingga volumenya itu menjadi semakin besar gitu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Nah, lalu di sini 큰 문장 속에 들어가 문장 속에 한 성분으로 안겨 있는 거 gitu kan. 안겨 있는 것을 성분절이라고 한다. Gitu kan. Jadi tadi ada suatu kalimat ya gitu kan. Jadi ibaratnya kalimat ini ada kalimat yang utamanya dan kalimat yang dimasukkan tersebut, kalimat yang dimasukkan ke dalam kalimat yang utama tadi disebut dengan songbunjol, gitu kan, klausa komponen atau biasanya juga disebut sebagai ankin munjang. Ankin munjang. Jadi nanti jangan keliru gitu kan, ada anen munjang, ada angin munjang gitu. Jadi kalau anen munjang itu adalah kalimat paduannya, kalimat hasil dari gabungan kedua kalimat gitu kan. Tetapi kalau angin munjang adalah si klausa yang dimasukkan tersebut. Gitu. Jadi ada beda istilah gitu ya. Nah, lalu anen munjangan 문장 속에 어떤 종류의 성분절이 들어가 있느냐에 따라서 gitu. Jadi tergantung dari klausa komponen jenis klausa komponen yang dimasukkan ke dalam kalimat yang besar itu gitu kan dibagi sehingga jenisnya itu berbeda-beda gitu. Maka dari itu kalau yang dimasukkan itu adalah klausa kata benda maka disebutnya sajol. Kalau yang dimasukkan itu adalah klausa predikat maka disebutnya sosuljol dan sebagainya. Nah, di sini misalkan ada kalimat 나는 해가 되기를 기다린다. Gitu. Aku menunggu terbitnya matahari, gitu kan. Sekilas kalau dilihat ini, oh ya ini subjeknya, ini predikatnya, verbnya, dan ini objeknya, gitu kan. Jadi SOV. Jadi kalau dilihat kalimatnya tuh
sepertinya sederhana gitu kan. Tetapi kalau kita pilih lagi, kalimat ini terdiri dari dua kalimat, ini sentence one, sentence two, gitu kan. Kalimat yang pertama di sini ada 해가 뜬다. Matahari terbit gitu. Dan di situ kan sudah menjadi satu kalimat ya. Subjeknya matahari, lalu predikatnya terbit gitu kan. Lalu kalimat yang kedua, 나는 그것을 기다린다. Aku menunggu itu gitu kan. Jadi ini subjeknya, objeknya, lalu verbnya. Yang mana 해가 뜬다 ini dimasukkan sebagai objeknya. Nah, yang mana proses memasukkan 해가 뜬다 ini ke dalam kalimat yang utama gitu itu ada perubahan gitu kan. Di sini jongkyol omi dan sonomal omi gitu akhirannya gitu itu dieliminasi, dihilangkan dan digantikan dengan gi. Gantikan dengan gi sehingga kalimat lengkapnya itu menjadi na는 해가 되기를 기다린다 gitu. Jadi pembentukan anen munjang itu jadi dari dua kalimat gitu kan. Dua kalimat yang satu dimasukkan ke dalam kalimat yang lain hanya ada penyesuaian gitu kan. Penyesuaian ini gitu. Di sini memang gi yang mana dia membentuk myong sajol. Sini myong sajol ya gitu kan. Karena kalau ditambahkan gi dia akhirnya menjadi kata benda gitu. Yang awalnya tuh kalimat gitu, ada subjek, ada predikat, ditambahkan gi sehingga menjadi keseluruhannya menjadi kata benda gitu kan. Tuh, nah, jadi lalu adanya proses ini gitu kan. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan jenis-jenis dari anen munjang itu berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anen munjang dongyu atau jenis-jenis dari anen munjang. Sebagaimana yang tadi sudah saya bilang gitu kan, jenis dari anen munjang itu tergantung dari jenis klausa yang dimasukkan ke dalam kalimat utamanya gitu kan. Dan ada 5 dalam bahasa Korea gitu kan. Yang pertama myeongsajol, jadi klausa kata benda ya di sini nomina gitu kan. Yang mana ketika ada suatu kalimat yang mengandung atau gi tadi ya hegategi gitu kan atau misalkan opsosemel gitu kan yang ada miam dengan gi atau pakai nengot jadi misalkan 나는 노는 게 좋아 gitu no, 노는 것을 좋아합니다 gitu kan 노는 것 di situ itu juga termasuk ke dalam 명사절 gitu jadi ketika ada suatu kata benda satu kalimat yang menjadi kata benda gitu dalam kalimat yang besar gitu nah itu disebutnya 명사절 gitu. Lalu ada sosulcol sosul di sini seperti judulnya predikat ya gitu kan jadi klausa predikat di sini ketika satu kalimat itu mengandung subjeknya 2 dan satu predikat gitu kan, maka itu disebut dengan sosulcol. Lalu ada busacol. Jadi ketika suatu kalimat itu mengandung busa atau keterangan gitu kan. Di sini contohnya itu seperti i, momo opsi, mani, pali gitu kan. Hal-hal yang seperti itu gitu kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata tersebut itu termasuk ke dalam busacol. Lalu ada guanhyong sajol. Nah, guanhyong sajol ini gitu itu biasanya gitu ada guanhyong sahyong omi. Guanhyong sahyong omi ini ketika ada nen, nian dan riel. Jadi misalkan mongnen bab atau mogel bab, mogen bab gitu kan. Kalimat-kalimat yang mengandung seperti itu disebut dengan guanhyong sahyong omi. Lalu ada inyong. Inyong jol inyong itu dia menyebutkan jadi katanya kan dalam bahasa Korea ada ya tata bahasa untuk menyebutkan katanya, ajaknya gitu kan. Jadi misalkan katanya dia cakep loh gitu kan. Nah, itu 그 사람은 예쁘대 gitu. 그 사람은 예쁘다고 해 gitu. Nah, kalimat yang seperti itu juga termasuk dalam kategori anan muntang. Dan di sini untuk innyongjol sendiri itu ada ganjop innyong gitu. Jadi penyebutan secara tidak langsung dan cicok innyong atau penyebutan secara langsung. Nah, ini nanti akan kita bahas secara detail. Oke.
Yang pertama yaitu myeongsajol. Jadi yang dimaksud dengan myeongsajol adalah 명사처럼 쓰이는 안긴 문장 gitu. Jadi kalimat kalimat yang ditambahkan gitu yang mana digunakan seperti myeongsa gitu. Jadi sebenarnya kalimat tapi diperlakukan seperti kata benda. Nah, untuk myeongsajol ini ada beberapa jenis omi atau akhiran gitu kan. Yang pertama di sini ada ada gi, lalu ada 모모하느냐, 모모하는지, 는가, 모모할까, 모모하고서, dan momoaoso gitu. Nah, di sini mungkin belum belajar deh kalau untuk yang ini ya gitu kan. Jadi dalam bahasa Korea secara umumnya ada dua cara gitu untuk membedakan predikat gitu. Yang pertama itu menggunakan miem. Nah, ini biasanya digunakan untuk predikat yang dia berarti alda, mulda, kedatta, menyadari, dronada, terlihat, hada, jelas, injonghada, mengakui, biasanya digunakan untuk itu gitu kan. Nah, contohnya di sini adalah gesarami, jinca, bomi, nimi, hada gitu. Orang itu jelas-jelas pelaku yang sebenarnya gitu kan. Nah, jadi gesarami jinca boninida, ini kalimat yang pertama. Lalu gegoshi bunmyonghada itu kalimat yang kedua. Jadi menjadi satu, ini dua gitu kan. Dan kalimat gesarami jinca bominida itu dibedakan dengan miem ini gitu kan. Yang mana biasanya untuk penggunaan miem ini predikat utamanya gitu kan itu kalau nggak alda, moruda, bunmyonghada gitu kan. Jadi misalkan 여기서 여기서 그런 학과가 없었음을 알고 있었다 gitu kan. Di sini aku tahu tidak ada jurusan itu gitu kan. Nah, itu juga bisa masuk menggunakan meme ini gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu yang gi. Jadi membenarkan dengan kata gi gitu kan. Nah, di sini biasanya digunakan untuk predikat cuahada, shirohada, shipta, oryopta, barada, kitarida gitu kan. Jadi contohnya di sini, 어른 나이에 공부하면 잊어버리기가 쉬워요 gitu kan. Jadi di sini kalimat yang pertama, ini anak kalimat yang pertama gitu kan. Lalu Gogoshi Shioyo itu yang kedua gitu kan. Tentu saja di sini kalimat yang pertama itu sendiri pun sudah merupakan kalimat yang rumit gitu kan karena ada momohamyon yang mana berarti dia sebenarnya juga udah kalimat majemuk gitu kan lalu digabung lagi dengan yang sajol ini gitu kan. Jadi di sini orennaie 공부하면 잊어버리다 gitu. Itu kalimat yang pertama. Nah, 잊어버리다nya itu dibedakan dengan gi karena predikat di belakangnya itu shipta. Kalau oryopta berarti juga pakai gi gitu. Biasanya secara umum gitu pembagian miem dengan gi ini karena predikat-predikat yang di belakangnya ini gitu. Nah, lalu ada juga imunhyong jongkel omi atau akhiran kata tanya. Jadi momohanenji gitu kan. Nah, ini momohanenji ini sebenarnya bisa ditambahkan partikel predikat atau partikel objek atau partikel subjek gitu kan. Jadi misalkan 선물하기 전에 그 사람이 무엇이 필요하는지를 먼저 알아보는 게 좋을 것 같다. Gitu. Jadi sebenarnya di sini cukup rumit ya kalimatnya ada tiga sebenarnya gitu kan. Moshi pirohada gitu. Moshi pirohada di sini jadi sebelum ngasih hadiah orang itu butuhnya apa sih gitu kan. Itu lebih baik kita cari tahu terlebih dahulu gitu kan. Jadi moshi pirohanenji di sini boleh ditambahkan rel atau kadang ditambahkan subjek juga tergantung konteks kalimatnya seperti apa gitu. Jadi untuk tata bahasa memohanenji, memohanenya gitu kan, itu dia bisa berlaku seperti myongsa atau kata benda. Lalu yongyol omi,
akhiran konjungsi momo hago naso, momo aoso gitu kan. Jadi di sini terkadang apa soga anira gitu. Jadi di sini setelah omi aoso ditambahkan ga. Yang mana ga itu adalah partikel untuk subjek atau subjek ya gitu kan. Yang mana berarti kata benda gitu. Jadi di sini 철수가 안 오는 게 안 오는 것은 ini subjeknya ya. 아파서가 아니라 kan. 다른 약속이 있단다. 다른 약속이 있대요 gitu kan. Jadi si Cholsu nggak datang itu bukan karena sakit, tetapi karena ada janji yang lainnya gitu. Jadi abhaso lalu di sini tambahkan i atau ga. Meskipun ini tergantung konteks, tidak semua Yonggil Omi Aos itu bisa ditambahkan partikel subjek gitu kan atau partikel objek. Nah, ini dia kategori dari myong saja, tetapi yang paling utama adalah dua ini. Selanjutnya susuljol gitu atau klausa predikatif gitu kan. Yang mana klausa tersebut digunakan seperti predikat gitu kan. Nah, biasanya satu ciri khas dari susuljol itu adalah adanya dua subjek dan satu predikat. Jadi subjeknya dua, predikatnya satu gitu kan. Nah, contohnya di sini ada 코끼리는 코가 길다. 그 사람은 마음씨가 예쁘다 gitu kan. Jadi gajah hidungnya panjang gitu kan. Orang itu hatinya baik gitu, hatinya cantik seperti itu. Nah, jadi di sini meskipun di sini makainan tapi posisinya dianggap subjek, ini juga kuga. Lalu di sini predikatnya. Pada kalimat yang kedua juga kesaraman. Ini subjek yang pertama. Lalu maumshika ini subjek yang kedua dan ini predikatnya. Nah, tetapi untuk sosuljul ini sendiri yang bagian belakang, nah ini bisa disebut sebagai predikatnya. Jadi subjek dan predikat ini, kesatuan ini itu dianggap sebagai predikatnya gitu kan. Jadi subjek utamanya adalah kalau yang kalimat pertama itu kiri, yang kalimat kedua kesaraman, lalu bagian yang kedua gabungan antara subjek dan predikat ini itulah yang disebut dengan sosuljul atau klausa predikatif. Nah, sosuljul ini gitu ini biasanya sebutan untuk hakyu menbok atau tata bahasa bahasa Korea yang digunakan di sekolah-sekolah gitu kan. Ada juga para ahli yang menyebutnya sebagai ijungju munjang atau kalimat dengan subjek ganda. Jadi penyebutannya berbeda tetapi maksudnya itu sama. Oke, yang selanjutnya adalah busacol atau klausa keterangan gitu kan. Nah, dari busa ini ada beberapa penanda gitu kan. Yang pertama itu paseng domisa i. Nah, di sini contohnya itu misalkan opta menjadi opsi. Kan. Lalu manta menjadi mani misalkan gitu. Nah, lalu contoh lainnya itu dari Yonggel Omigi. Biasanya tuh artinya tuh ya dengan gitu kan. Jadi misalkan 예쁘게 생겼다, 곱게 피었다. Yang ini ya, gitu kan. Lalu tata bahasa seperti deshi, turuk, momo halsuruk, momo hadashipi, gitu. Itu juga termasuk dalam busacol gitu. Yang di sini contoh kalimat yang pertama itu 철수가 말없이 떠나버렸다. Jadi 철수 pergi tanpa kata apapun gitu, tanpa kata-kata gitu. Nah, opsi di sini itu lebih ke keterangan yang mana mal opsi gabungan ini merupakan busacol. Gitu. Lalu yang kalimat kedua, jindale kochi gopke piota gitu kan. Bagian ini itu juga disebut dengan busacol. Gitu. Yang ketiga, bamse turuk malsenggake. Bamse turuk ini gitu kan. Jadi sampai apa namanya? Aku memikirkanmu sampai begadang gitu kan, sampai melewatkan malam. Nah, ini bagian ini juga disebut sebagai busacol gitu kan.
Yang ini juga sama, 물 흐르듯이 돈을 쓴다 gitu. Jadi menggunakan uang seperti air yang mengalir gitu. Jadi karena saking borosnya gitu kan. Nah, bagian ini itu juga disebut sebagai busajol gitu. Jadi kalau mempelajari eh, hal seperti ini dalam tata bahasa mungkin tidak menyebutnya sebagai busajol. Jadi kalian mungkin hanya mempelajari ininya saja gitu kan. IG, momohadashi, momohadoro gitu. Nah, itu dipelajari sebagai tata bahasa saja taunya gitu. Tetapi kalimat yang mengandung tata bahasa tersebut itu disebut sebagai busajol. Nah, yang selanjutnya guanhyungsajol gitu kan. Guanhyongsa di sini itu penentu ya, klausa penentu, klausa definitif gitu kan. Nah, di sini penandanya ada beberapa gitu kan. Contohnya itu en, nen, don gitu kan. Lalu bisa juga yang dia berakhiri dengan gohanen, gohaton gitu kan. Nah, di sini biasanya misalkan kita ada kalimat gesarami yepuda gitu kan. Gesarami yepuda gitu. Nah, orang itu cantik gitu kan. Nah, lalu kita ingin memperluas bagian gesaram gitu kan. Misalkan orang yang tadi duduk di sampingku gitu kan. Aka neope uh, anjen gesaram gitu atau anjatan gesaram gitu. Nah, maka uh, jadi sebelumnya kalimat yang sebelumnya itu hanya gesaram ya, pada gesaramnya diperluas gitu kan. Nah, perluasan tersebut itu menggunakan guan hyongsa, hyongomi, momoen, nen, don gitu kan. Dan kalimat yang mengandung itu disebut sebagai guan hyungsajol. Di sini ada dua jenis. Yang pertama guan gejol atau relative clauses gitu kan. Jadi yang namanya guan gejol ini ketika bagian yang mengandung en, dan sebagainya ini dihilangkan, tetap bisa terbentuk kalimat gitu. Contohnya di sini ada kalimat 담배를 피우는 학생들이 점점 줄어들고 있다 gitu. Jadi ini klausa yang pertama ya gitu kan. 담배를 피우는 학생들 gitu kan. Lalu bagian kalimat yang kedua, 점점 줄어들고 있다 gitu. Jadi 담배를 피우는 학생들. Awalnya itu subjeknya hanya 학생들 saja gitu kan. Jadi murid-murid. Tapi murid-murid yang seperti apa gitu kan. 담배를 피우는 gitu. Jadi murid-murid yang merokok gitu kan. Jadi di sini sebenarnya 담배를 피우다 itu kan sudah membentuk satu kalimat sendiri gitu kan. Hanya kalimat ini dimasukkan ke dalam kalimat yang besar ini sehingga menggunakan 는 gitu. 담배를 피우는 학생들 gitu. 점점 줄어들고 있다 gitu kan. 그런 학생들이 점점 줄어들고 있다. Jadi kalimat ini ada dua. Yang pertama 담배를 피우다, lalu 학생이 담배를 피우다. Itu kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, 그런 학생들이 점점 줄어들고 있다. Ketika bagian ini dihapus, 담배를 피우다 ini dihapus, jadi kan kalimatnya tinggal haksen dari jom-jom curut terku ita, gitu kan. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang sesuai gitu, yang tetap tetap merupakan kalimat yang gramatik gitu kan. Jadi kalimat yang ini tidak salah gitu kan. Jadi kita ketika membaca kalimat ini kita masih tahu maksudnya apa. Gitu. Sedangkan yang disebut sebagai bomuncol atau NP komplement di sini, jadi ketika bagian yang ada nen, dan lain-lain ini dihapus, maka kalimat tersebut itu seperti kalimat yang tidak benar, gitu kan? Kalimat yang aneh. Gitu. Jadi contohnya di sini, 저는 그 사람을 만난 기억이 없습니다. Gitu kan. Jadi aku tidak punya ingatan gitu kan pernah bertemu dengan orang itu. Misalkan di sini Jonan gesaramal manada bagian ini dihapus gitu kan. Jadi sehingga hanya ada Gyogi Opsemnita. Open giok gitu. Jadi kalimat ini menjadi kalimat yang tidak lengkap gitu kan. Maksudnya kalimat apa gitu kan. Maksudnya ingatan apa gitu kan. Sehingga bagian ini gitu kan itu tetap harus dimasukkan gitu. Nah, itu yang disebut dengan bomuncol gitu. Atau ada juga di sini bagian yang disebut dengan kin guan hyong sajol dengan chalben guan hyong sajol. Yang disebut dengan Gin Guan Hyung Sajol itu adalah
jongkil ominya, momohetta sampai sininya itu tidak dihilangkan gitu kan. Jadi misalkan kalimat 그녀가 결혼했다는 소문이 떠돌았다 gitu kan. Eh, muncul gitu kan atau beredar gosip bahwa dia sudah menikah gitu. 결혼했다는. Jadi sampai heta ini kan akhiran kalimat itu masih masih tercantumkan di situ gitu kan. Itu disebut dengan Ginguanhyong sajol gitu kan. Tetapi ketika jongkil ominya itu dihapus, contohnya nanen gerel manen gyogi oppa gitu kan. Jadi harusnya di sini kan manada, tetapi menjadi manan saja gitu kan. Nah, ini jongkil om yang dihapus ini disebut sebagai calban guanhyong sajol. Nah, yang terakhir jenis anen muncang yang terakhir yaitu innyongjol gitu atau klausa penyebutan gitu. Inyong itu disebutkan gitu kan. Jadi apa yang didengar dari orang lain, apa yang diketahui dari orang lain kita ucapkan ulang gitu. Nah, di sini ada jikcop inyong dengan ganjop inyong. Jikcop itu berarti langsung. Nah, ciri khas dari jikcop inyong itu adalah adanya apostrof tanda petik dua ini gitu kan. Momoragu mareta, momonyagu morobata gitu kan. Momohajaku heta gitu. Nah, ini yang bagian ada tanda petik dua ini itu disebut dengan jikcep ini. Jadi mengutipnya itu gitu kan. Ini kalau saya kutipan ya gitu kan. Mengutipnya itu secara langsung gitu. Jadi contohnya di sini kalimatnya Yonginan 철수가 학교에 안 왔어 라고 말했다 gitu kan. Jadi bagian ini yang ini disebut dengan maaf innyongchol dan dikutipnya secara langsung. Lalu kalau kalimat yang kedua dan ketiga ini disebut sebagai kanjab innyong atau kutipan tidak langsung gitu. Nah, kutipan tidak langsung ini berarti tidak ada tanda petik duanya. Jadi contohnya di sini kesarangan 나한테 여기 근처에 보스 정류장이 어디 있느냐고 물었다. Nah, jadi si kutipan ini gitu kan, karena ini pertanyaan ya, gitu. Karena ini pertanyaan maka menjadi innenya. Odi innenya atau odi innaku murota murobata gitu kan. Nah, ini kutipan secara tidak langsung gitu. Kalau kutipan langsungnya berarti odi iso ragu murobata seperti itu. Jadi pakai tanda titik dua, maaf petik dua gitu kan. Lalu contoh kalimat yang ketiga, 철수가 시험 끝나고 노래방에 가자고 했다 gitu kan. Jadi karena di sini ada memuhajaku hatta, ini berarti mengajak gitu kan. Jadi dia mengajak kutipannya itu dicantumkan secara tidak langsung gitu kan. Jadi Cholsu ngajak ke Norebang setelah selesai ujian gitu. Nah, untuk In Yongjol sendiri ini ada yang dia kalimat Hyungsomun atau kalimat pernyataan biasa gitu kan. Momohadago, momohandago, momohetago. Ada yang dia bentuknya pertanyaan, momohanyago gitu kan. Ada yang bentuknya ajakan, momohajago gitu. Jadi ada beberapa jenis dari Innyongjol ini sendiri gitu. Dan itu terbagi menjadi Jiktuk Innyong dan Ganjok Innyong. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang munjang atau embedded sentences dalam bahasa Korea, yang mana ada 5 jenis gitu embedded sentences. Gitu. Yang pertama 명사절, sosuljol, lalu pusajol, 관형사절, dan yang terakhir adalah innyongjol gitu kan. Semoga dengan pembahasan munjang ini kita bisa semakin mengetahui jenis-jenis kalimat dalam bahasa Korea, bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi. 자, 그럼 이번 수업은 마치겠습니다. 수고하셨습니다.